Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wasiur Rizky, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya mengabdi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik sejak tahun 2018 hingga sekarang. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yakni analisis perancangan usaha, perancangan sistem kerja dan ergonomi, dan pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni analisis perancangan usaha. Mata kuliah analisis perancangan usaha merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil untuk menyelesaikan studi pada program studi teknik industri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki bobot sebesar 2 SKS dan terdapat pada semester 6. Untuk mengambil mata kuliah analisis perancangan usaha, mahasiswa harus terlebih dahulu menyelesaikan mata kuliah proses manufaktur dan ekonomi teknik. Mata kuliah analisis perancangan usaha mempelajari mengenai studi kelayakan pada bidang manufaktur dan jasa. Terdapat 7 aspek yang dikaji dalam kelayakan usaha, yakni aspek pasar, aspek teknis operasi, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek ekonomi sosial, aspek yuridis, dan aspek lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yakni 1. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif baik secara tertulis maupun secara lisan. 2. Mahasiswa mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan. Kemudian yang ketiga, mampu mendesain usaha yang sesuai bidang keahlian teknik industri dengan menginternalisasi semangat kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada analisis perancangan usaha ini yakni yang pertama, mampu melakukan presentasi dengan baik. Yang kedua, mampu memahami tahapan-tahapan dalam melakukan analisis perancangan usaha, investasi, dan proyek. Yang ketiga, mampu menganalisis studi kelayakan usaha, investasi, proyek dengan pendekatan ekonomi teknik. Berdasarkan 3 CPMK tersebut diturunkan menjadi 12 sub CPMK. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah analisis perancangan usaha yakni buku ajar terkait dengan mata kuliah analisis perancangan usaha yang saya tulis pada tahun 2022. Kemudian buku karangan dari Bapak Kasmir dan Ja'far tahun 2021 dan beberapa penelitian dan pengabdian saya yang saya hubungkan dengan materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Gresik memiliki learning management system yakni spada.umg.ac.id, di mana LMS tersebut digunakan sebagai sarana mengelola dan mendistribusikan materi serta suplemen perkuliahan maupun sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas. Secara umum, pembelajaran di dalam kelas saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yakni menyampaikan materi, kemudian menghubungkan dengan studi kasus maupun penerapannya di dunia kerja berdasarkan penelitian dan pengabdian terbaru. Yang kedua, interaction. Interaction merupakan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dengan menggunakan pendekatan diskusi dan tanya jawab, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi dengan baik. Yang ketiga, assessment. Asesmen merupakan bentuk pengukuran pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan asesmen diantaranya sebagai berikut, yakni tugas, kuis, kemudian studi kasus, presentasi yang dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian sedikit penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Sekarang kita lanjut ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kabar baik? Baik.
Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan analisis investasi atau capital budgeting. Ya, lanjutan dari pertemuan kemarin yang membahas terkait dengan manajemen keuangan. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dari kenapa kita mempelajari yang namanya analisis investasi melalui budgeting ini. Yang pertama, dari ide atau gagasan yang sudah teman-teman buat terkait dengan perancangan usaha, itu nanti akan di-assessment usaha tersebut layak atau tidak layak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat keuntungan yang akan dicapai gitu. Berikutnya, untuk mengetahui pemborosan sumber daya yang dipergunakan dalam rancangan usaha tersebut. Dan yang keempat, apabila terdapat beberapa alternatif proyek, teman-teman bisa menilai mana proyek yang lebih menguntungkan atau investasi yang lebih menguntungkan. Baik, ada 4 kriteria yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yakni net present value, yang kedua IRR, yang ketiga payback period, dan yang keempat break even point. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan budgeting, teman-teman harus tahu dulu fungsi manajemen keuangan atau investasi. Ada 3. Apa saja teman-teman yang ketahui? Saya Pak, Ya. fungsinya ada 3. Yang pertama, menetapkan pengalokasian dana. Yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan. Dan yang terakhir, kebijakan dalam pembagian keuntungan. Baik, yang pertama adalah investment decision, ya, atau menetapkan atau mengalokasikan mana yang akan menjadi program investasi kita. Ya, karena alokasi dana ini kan fungsinya macam-macam banyaknya. Nah, nanti dari sekian banyak alternatif investasi itu mana yang sekiranya lebih menguntungkan dan sesuai dengan cash flow perusahaan kita. Dan yang ketiga, jikalau poin 1, poin 2 sudah terpenuhi dengan baik, maka kita bisa melangkah ke poin 3, yakni kebijakan dalam pembagian dividen atau pembagian keuntungan. Nah, investment decision, uang, perlu teman-teman ketahui, uang itu memiliki time value of money. Artinya nilai uang terhadap waktu ini akan menyusut tergerus dengan adanya inflasi. Nah, apa yang dimaksud dengan inflasi? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya. Inflasi itu adalah suatu penurunan nilai mata uang terhadap barang dalam suatu periode waktu tertentu. Baik, inflasi merupakan penurunan nilai tukar mata uang terhadap barang. Jadi dari tahun ke tahun nilai uang katakanlah hari ini 100.000, ya, bisa mendapatkan produk A, produk B, produk C. Belum tentu tahun 2026 bisa mendapatkan produk A, produk B, atau produk C. Bisa bisa jadi hanya mendapatkan produk A saja. Ya, karena itu ada penurunan nilai tukar uang terhadap barang. Nah, investasi itu bentuknya macam-macam. Ya, ada investasi ke emas yang sekarang lagi booming, saham, portofolio, kemudian ada tanah. Nah, ini 3 macam investasi yang sering, ya, atau lagi booming di Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, dari ketiga macam investasi ini pasti memiliki positif dan negatif. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Coba disebutkan apa kelebihan dan kekurangan dari 3 macam investasi tersebut. Saya Pak. Ya. Saya mau menjelaskan tentang keuntungan dan kelebihan dari investasi. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan Ya. dan kelemahan dari investasi tanah. Untuk keuntungannya yaitu yang pertama nilai cenderung naik, yang kedua aset real dan berwujud, yang ketiga yaitu potensi pengembangan. Untuk kelemahannya yang pertama yaitu tidak liquid, yang kedua butuh modal besar,
dan yang ketiga risiko sengketa atau legalitas. Oke, saya garis besari aja ya. Artinya bentuk aset yang real, nyata itu terbentuk dari aset pembelian tanah. Tapi minusnya ya tingkat likuiditasnya ya tidak bisa tinggi. Ya, artinya apa? Nggak sewaktu-waktu bisa dicairkan. Ya, nggak sewaktu-waktu bisa terjual dan laku. Ya, karena perlu waktu. Itu. Baik, berikutnya kalau emas, ya, nah, silakan. Untuk keuntungan investasi emas, yang pertama lindung nilai terhadap inflasi, yang kedua likuiditas tinggi, dan yang ketiga risiko relatif rendah. Sedangkan untuk kelemahannya itu ada 3. Untuk yang pertama tidak memberikan pendapatan pasif, yang kedua penyimpangan dan keamanan, dan yang terakhir frustasi jangka pendek. Baik, saya garis besar bahwasanya untuk investasi emas plusnya atau kelebihannya memiliki likuiditas tinggi. Artinya sewaktu-waktu kita butuh dana itu bisa segera untuk dicairkan gitu. Tapi juga memiliki resiko tinggi. Resiko tinggi akan kehilangan suatu barang karena resiko hilangnya juga cukup besar gitu. Kemudian yang ketiga ada saham. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk keuntungan dari saham itu sendiri yaitu yang pertama potensi imbal hasil tinggi, dan yang kedua likuiditas tinggi, dan yang ketiga diversifikasi dan akses mudah. Dan untuk kelemahannya itu ada risiko yang sangat tinggi, dan yang kedua butuh waktu pengetahuan dan waktu, dan yang ketiga terdampak isu eksternal. Ya, kalau saham ya saham itu ya cenderung likuiditasnya tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Jika ada faktor eksternal yang masuk, maka harga saham itu bisa sewaktu-waktu anjlok. Nah, itu berbagai resiko dan juga keuntungan dari kita melakukan investasi saham, emas maupun tanah. Monggo ini bisa disesuaikan ke karakter atau cash flow teman-teman sekalian. Sekiranya kalau butuh likuiditas tinggi, larinya investasinya kemana? Itu disesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan. Pak, baiknya punya semua. Ya iya, idealnya kan begitu. Punya semua. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk di parameter yang pertama, yakni pembahasan terkait dengan net present value. Ya, sepengetahuan teman-teman sekalian, net present value itu apa? Di mata kuliah AEB dan ekonomi teknik. Ayo, yang sudah, ya silakan. Net present value itu berfokus pada nilai saat ini dari aliran cash yang diperoleh dari suatu investasi, Pak. Jadi dia diterjemahkan, nilai sekarang diterjemahkan pada arus kas masa depan. Ya. Baik, terima kasih. Nah, NPV merupakan perhitungan keseluruhan cash flow, ya, investasi di dalamnya, termasuk di dalamnya ada investasi, kemudian ada yang namanya cost, ya, ada yang namanya diskon faktor, ya, ada yang namanya net benefit. Nah, dari situ nanti kita perhitungkan, ya, nilai PV dan juga nilai NPV. Ya, diskon faktor itu apa? Kalau dari rumus ini, diskon faktor itu tingkat suku bunga, atau bisa diartikan juga sebagai resiko, ya, suatu proyek. Tuh. Kemudian N itu adalah waktu. Nah, kriterianya jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka investasi atau proyek tersebut layak untuk dijalankan. Jika nilai NPV kurang dari 0, maka investasi atau proyek itu tidak layak dijalankan. Atau NPV sama dengan 0, artinya berada dalam keadaan titik impas, break-even point, ya. Total revenue sama dengan total cost dalam bentuk present value atau imbang. Ya, sebenarnya kalau imbang ini ya nggak untung. Yang kita cari kan sebenarnya untung. Tuh. Baik, teman-teman sekalian, langsung kepada contoh di sini. Ada tabel, yang mana tabel ini memperlihatkan bahwasanya tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Di mana tahun ke-0 itu kita mengeluarkan dana investasi sebesar 20.000. Kemudian di tahun ke-1 juga mengeluarkan investasi sebesar. Nah,
Kemudian diperkirakan di tahun kedua ini terdapat biaya operasional sebesar 5.000 sampai tahun ke-10 11.000. Kemudian ini adalah nilai net benefit. Net benefit didapatkan dari total cost dikurangi benefit, ya, atau benefit dikurangi dengan cost. Tuh. Kemudian ada nilai DF atau diskon faktor 18%. 18% ini dapat dari mana? Dari tingkat suku bunga. Nah, rumusnya apa? 1/1 plus I-nya berapa? 18%. Pangkat N, N-nya itu adalah waktu. Kalau di sini berarti N-nya 0. Kalau di sini berarti N-nya 6. Kalau di sini berarti N-nya 10. Lah, untuk mempercepat perhitungan ini, teman-teman harus bisa menerapkan atau menggunakan Excel. Jadi kalau menggunakan Excel gampang, nanti bisa cepat. Tapi kalau manual lama. Ya, ada perubahan-perubahan itu bisa cepat untuk dilakukan kalau menggunakan Excel. Nah, setelah didapatkan nilai present value didapatkan dari perkalian dari net benefit dikalikan dengan nilai DF. Nah, setelah itu dihitung nilai NPV. Nilai NPV didapatkan dari total penjumlahan dari nilai PV dari tahun ke 0 sampai tahun ke 10. Nah, dari sini menunjukkan nilai NPV berapa? 11.000 sekian. Artinya kalau nilai NPV 11.000 berarti kriterianya bagaimana? Layak untuk dijalankan. Baik. Next. Bisa dilanjut? Oke, next. Nah, langsung aja ke contoh kasus ya. Contoh kasus, ada sebuah proyek investasi yang mana proyek tersebut membutuhkan dana awal 500 juta dan diperkirakan menghasilkan arus kas senilai 150 juta per tahun selama 5 tahun. Jika diskon faktornya 10%, coba teman-teman hitung ya, bagaimana net present value dan kesimpulannya bagaimana. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Coba dihitung. Baik, sudah Mas Fauzal? Coba dijelaskan Mas Fauzal, dari mana ini dapatnya? Jadi untuk nilai cash flow-nya itu kan 150 juta Pak per tahun. Sementara ini kan ada 5 tahun Pak. Jadi nanti ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk nilai 0,1-nya itu dari tingkat diskonnya Pak. Jadi 10% nanti dibagi 100 untuk menghilangkan persennya sehingga nanti angkanya 0,1. Kemudian nilai 500 ini dari dana awalnya Pak, yaitu 500 juta. Kemudian dilakukan perhitungan, didapatkan nilainya 68,59 juta Pak. Oke, artinya? Jadi kesimpulannya kan nilai NPV kan lebih besar dari 0 Pak. Maka proyek ini layak untuk dijalankan. Baik, sempurna. Silakan duduk Mas Fauzal. Tepuk tangan.
Baik, bisa dilanjut? Bisa. Pembahasan berikutnya, yakni parameter internal rate of return. Ya, kalau internal rate of return, kita membutuhkan dua parameter nilai NPV. Ya, NPV 1, NPV 2, I1, I2. Yang mana kalau tadi ditemukan bahwasanya nilai NPV 1 bernilai positif. Di angka berapa? 11.000. Kemudian I1-nya berapa? 18%. Maka kita lakukan yang namanya trial error untuk mendapatkan nilai NPV 2 yang negatif atau mendekati 0. Tuh. Nah, caranya bagaimana? Ada yang bisa menjawab untuk mendapatkan nilai NPV menjadi negatif? Saya, Pak. Iya, silakan. Caranya itu dengan meningkatkan nilai suku bunga hingga mendekati NPV negatif, Pak. Dengan meningkatkan nilai suku bunga. Jadi di trial error di Excel itu ditambahkan. Awalnya 18 tambah 1 19, masih positif. Tambah 2, oh masih positif. Tambah 2 lagi, oh masih positif. Sampai tadi nilai ketemu 24 yang menghasilkan nilai NPV negatif. Artinya sudah stop. Kita sudah bisa menghitung menggunakan rumus ini karena parameternya sudah diketahui semuanya. Nah, ini kriterianya. Jika nilai IRR lebih besar dari MARR, ya, maka investasi dinyatakan layak. Jika nilai IRR sama dengan MARR, berarti proyek tersebut dalam kondisi BEPP. Jika IRR kurang dari MARR, maka proyek investasi tersebut tidak layak. Itu ya parameter utamanya. Baik, next. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya nilai I1 18% menghasilkan NPV positif. Hasil trial error didapatkan nilai I sebesar 24% dengan nilai NPV negatif 48. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung menggunakan rumus ini, ya, rumus IRR, dan didapatkan nilai sebesar 23,97%. Artinya apa? Proyek layak untuk dijalankan. Oke. Bisa dilanjut? Oke. Berikutnya payback period. Rumusnya seperti yang ada di sini, teman-teman sekalian, ya. Kalau secara garis besar boleh saya sampaikan bahwasanya untuk mencari nilai payback period itu merupakan perbandingan nilai investasi dibandingkan nilai benefit. Artinya apa? Menghitung sejauh mana, ya, atau berapa lama nilai investasi itu akan kembali. Itu yang diperhitungkan di dalam payback period. Seperti contoh di tabel ini, ya. Ini nilai investasi yang sudah didiskon, ya. Kalau teman-teman jumlah, ini nilainya 32.000. Nah, kemudian nilai 32.000 ini dibandingkan nilai benefit sejauh mana, ya. Benefit di tahun kedua 7.182 ditambah 7.364 di tahun ketiga. Nah, ditambah terus sampai tahun berikutnya. Apakah mengimbangi nilai 32.000 di tahun keberapa? Ternyata mengimbangi 32.000 di tahun kelima. Di tahun kelima dijumlahkan ternyata sudah mendekati angka 32.000, yakni 29.137. Artinya payback period investasi itu akan kembali di tahun kelima. Tuh. Oke, bisa dilanjut? Next. Break even point, ya. Rumusnya seperti yang ada di sini, teman-teman sekalian, bisa dibaca. Intinya di dalam break even point itu adalah perbandingan nilai investasi ditambah dengan cost, ya, dibandingkan nilai benefit atau keuntungan. Jadi nanti bakal lebih lama jika dibandingkan dengan payback period, ya. Tuh. Seperti halnya contoh di sini,
ini nilai I sudah sama-sama kita ketahui nilainya 32.000 ditambah dengan nilai cost. Ya, ini sementara error ya, sejauh mana ini jika dibandingkan dengan nilai benefit. Berada di angka tahun berapa yang mana ini mengalami keseimbangan ya. Nah, ternyata dari hasil perhitungan ini keseimbangan berada di tahun ke-8 sehingga break even point ya, artinya investasi sama cost itu akan kembali di tahun ke-8. Baik, ini ada tugas teman-teman sekalian bisa dikerjakan di rumah ya, sebagai latihan, karena kalau nggak ada latihan ya kurang bisa mengena terkait dengan kasus yang sudah dipelajari. Baik, teman-teman sekalian sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup saya mau bertanya ya. Pertanyaan pertama, teman-teman sekalian. Mengapa net present value itu bisa dinamakan metode kriteria investasi yang paling mutakhir dan paling diminati dalam menghitung kelayakan? Silakan. Saya Pak. Iya. Karena net present value mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money, memperhitungkan semua arus kas selama umur proyek dan menunjukkan nilai real dari keuntungan yang dihasilkan. Untuk metode seperti payback period dan break even point tidak mempertimbangkan nilai waktu uang dan bisa menyesatkan jika digunakan sendirian. Itu ya. Iya, terima kasih Mas Wawan, cukup lengkap dan lugas. Berikutnya, teman-teman sekalian, jika nilai NPV itu negatif, nilai payback period tidak menemukan waktu pengembalian sampai proyek itu berakhir, ya, kemudian nilai IRR kurang dari nilai MARR, maka apa yang terjadi dan apa yang mau Anda simpulkan? Silakan dijawab. Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya tidak Pak. Proyek tidak layak dijalankan karena NPV negatif, IRR di bawah biaya modal, PP melebihi umur proyek dan tidak mencapai BEP. Itu menunjukkan proyek tidak menguntungkan dan beresiko rugi. Baik, terima kasih. Saya kira teman-teman sudah paham semua ya. Tinggal nanti ini tugas dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan akan kita bahas maju ke depan. Baik, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.